Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laili Rozana Lubis, NPM 2111724. Baiklah, saya akan menjelaskan terkait mata kuliah kita, yaitu manajemen strategi. Sebelum itu, apa itu strategi? Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan, gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu. Lalu, manajemen strategi itu adalah kumpulan keputusan manajerial dan aksi pengambilan keputusan dalam jangka panjang di dalam sebuah perusahaan. Hal ini termasuk analisis lingkungan, formulasi strategi, implementasi strategi, dan evaluasi dan juga kontrol. Mempelajari manajemen strategi adalah kombinasi atau perpaduan dari belajar tentang berbagai model, biasanya bersifat kuantitatif, yang dapat membantu kita tentang bagaimana dan mengapa perusahaan membuat pilihan-pilihan strategi untuk dilakukan. Materi selanjutnya yaitu intended, emergent, dan realized strategi. Intended strategi adalah konteks merencanakan strategi untuk jangka waktu yang panjang. Emergent strategi adalah melakukan pemuktahiran dan penyesuaian strategi sepanjang strategi tersebut sedang dieksekusi. Sedangkan realized strategi adalah tingkat konsistensi dalam tindakan strategi perusahaan. Contohnya yaitu pada pendiri Facebook, Mark Zuckerberg. Intended strategi yang Mark lakukan yang pertama kali yaitu membuat website yang diberi nama FastMask. FastMask digunakan untuk membandingkan kecantikan mahasiswi lain dan mahasiswi lainnya. Sedangkan emergent strategi, Mark mengutarakan keinginannya untuk membuat situs jejaring sosial yang khusus dapat digunakan oleh seluruh mahasiswa Harvard yang dia beri nama The Facebook. Temannya Eduardo setuju dengan ide Mark dan dia bersedia membantu Mark dalam hal finansial. Lalu, dalam realized strategi, agar The Facebook dapat digunakan oleh mahasiswa selain Harvard, usaha Mark untuk mengekspand The Facebook berhasil karena mulai banyak mahasiswa lain yang menggunakan The Facebook. Parker, teman Mark, bahkan memberikan saran kepada Mark untuk membuang kata "the" dari The Facebook agar tinggal menjadi Facebook yang menurutnya lebih simpel dan juga elegan. Baiklah, materi selanjutnya yaitu visi misi perusahaan. Visi menggambarkan seperti apa organisasi itu di masa depan. Visi adalah pernyataan yang ditulis dengan baik secara efektif akan memberikan identitas organisasi dan memberikan jawaban untuk pertanyaan mendasar seperti siapa kita. Misi ialah masa kini. Sebuah misi menguraikan alasan keberadaan organisasi dan menjelaskan peran apa yang dimainkan dalam perusahaan. Pernyataan misi yang ditulis dengan baik menangkap identitas organisasi. Lalu tujuan adalah target yang bersifat kuantitatif dan pencapaian target tersebut merupakan ukuran keberhasilan kinerja sebuah perusahaan. Contoh dari visi dan misi ini ialah pada perusahaan Shopee Indonesia. Visi Shopee yaitu menjadi mobile marketplace nomor 1 di Indonesia. Dan misi Shopee yaitu mengembangkan jiwa kewirausahaan bagi para penjual di Indonesia. Materi selanjutnya yaitu strategi tingkat bisnis. Terdapat 4 strategi tingkat bisnis. Yang pertama, strategi kepemimpinan biaya. Sebuah perusahaan yang menggunakan strategi kepemimpinan biaya menawarkan produk atau layanan dengan kualitas fitur yang dapat diterima oleh banyak pelanggan dengan harga rendah. Banyak perusahaan dengan strategi biaya rendah mengandalkan skala ekonomi untuk mencapai efisiensi. Lalu yang kedua yaitu diferensiasi. Strategi dalam menawarkan produk atau jasa yang berbeda dengan pesaing lainnya. Dan yang ketiga yaitu kepemimpinan biaya terfokus, di mana perusahaan menggunakan 2 strategi gabungan antara kepemimpinan biaya dan diferensiasi, tetapi lebih memfokuskan kepada strategi diferensiasi. Yang terakhir yaitu diferensiasi terfokus. Diferensiasi yang terfokus lebih sempit ceruk pasarnya agar strategi yang dapat dipakai lebih efektif bagi perusahaan. Contohnya yaitu yang pertama, kepemimpinan biaya pada PT Citylink Indonesia yang merupakan anak usaha PT Garuda Indonesia
yang disiapkan bersaing dengan maskapai penerbangan lainnya di kelas penerbangan murah atau low cost carrier. Pangsa pasar penerbangan murah di Indonesia memang cukup potensial sejalan dengan meningkatnya kelompok masyarakat kelas menengah yang mulai melirik moda transportasi udara sebagai pilihan untuk bepergian. Contoh yang kedua yaitu pada diferensiasi perusahaan Apple yang mempunyai kualitas produk yang bagus dengan fitur yang tidak dimiliki oleh produk lainnya dan selalu menjadi yang tercepat mengupgrade produknya. Yang ketiga, kepemimpinan biaya terfokus, contohnya pada IKEA, menawarkan peralatan rumah tangga dengan desain, fungsi, dan kualitas yang bagus dengan harga terjangkau. Dan untuk contoh diferensiasi terfokus yaitu perusahaan Nike merupakan salah satu perusahaan yang memfokuskan diri kepada penjualan sepatu, pakaian, dan alat olahraga, menjadi salah satu brand yang terbesar di dunia. Materi selanjutnya yaitu membuat langkah kompetitif. Yang pertama, strategi being first mover. Strategi yang dilakukan perusahaan terhadap produk atau layanan yang mendapatkan keuntungan secara kompetitif dengan menjadi sebagai yang pertama dalam menawarkan produk atau layanannya. Yang kedua, strategi disruptive innovation. Strategi dengan inovasi yang bisa membuat pasar baru atau menggantikan pasar lama dengan ide bisnis yang segar dan inovasi yang sesuai dengan kebutuhan konsumen. Strategi blue ocean adalah strategi yang menantang perusahaan untuk keluar dari samudra merah persaingan dengan cara menciptakan ruang pasar yang belum ada pesaingnya, sehingga kata kompetisi pun menjadi tidak relevan. Contoh-contohnya yaitu yang pertama, contoh dari perusahaan yang menggunakan strategi first mover adalah Telkomsel layanan seluler digital berbasis Global System for Mobile Communication atau GSM. Sebenarnya pertama kali diperkenalkan oleh komersial oleh PT Satelit Palapa Indonesia atau Satelit Indo. Yang kedua yaitu contoh inovasi disruptif yang bisa menggambarkan pengertian disruption adalah adanya wartel atau warung telepon di masa lalu. Sekitar era 90-an, wartel menjadi usaha yang diminati dan cukup menguntungkan. Konsepnya, pengguna membayar sejumlah biaya agar bisa melakukan panggilan telepon dengan pesawat telepon. Contoh yang paling fenomenal dari kisah Blue Ocean ini dapat dilihat pada kisah keberhasilan Yamaha dengan skutik Mio-nya. Keberhasilan ini memang fenomenal, sebab melalui Mio-lah Yamaha kemudian pelan-pelan merangkak ke singgasana yang sudah puluhan tahun digenggam oleh sang jawara Honda. Materi yang terakhir yaitu sasaran jangka panjang. Sasaran atau tujuan adalah suatu yang ingin dicapai, yang dapat dibedakan sebagai tujuan jangka panjang, jangka menengah, dan tujuan jangka pendek. Tujuan jangka panjang juga merupakan hasil yang diharapkan dari pelaksanaan strategi tertentu. Tujuan strategi mencakup hal-hal seperti pangsa pasar yang lebih besar, pengiriman tepat waktu dan lebih cepat daripada pesaing, waktu desain yang lebih pendek daripada pesaing, biaya yang lebih rendah daripada pesaing, kualitas produk yang lebih tinggi daripada pesaing, lingkup geografis yang lebih luas daripada pesaing, meraih kepemimpinan teknologi secara konsisten mendapatkan produk yang baru atau meningkatkan untuk pasar di depan pesaing dan sebagainya. Sasaran jangka panjang terdiri dari profitabilitas, produktivitas, posisi bersaing, pengembangan karyawan, hubungan karyawan, kepemimpinan teknologi, dan tanggung jawab sosial. Kualitas sasaran jangka panjang dapat dilihat dari yang pertama, dapat diterimanya sasaran tersebut. Yang kedua, fleksibel. Yang ketiga, dapat diukur. Yang keempat, memotivasi. Yang kelima, cocok. Yang keenam, dapat dipahami. Dan yang terakhir, dapat dicapai. Pengertian generik strategi organisasi pada dasarnya setiap perusahaan mempunyai strategi dalam berusaha. Istilah strategi generik dikemukakan oleh Porter, yaitu salah satu pendekatan strategi perusahaan dalam rangka mengungguli pesaing dalam industri sejenis. Setelah perusahaan mengetahui strategi generiknya, untuk implementasinya akan ditindaklanjuti dengan langkah penentuan strategi yang lebih operasional. Generik strategi menurut Michael L. Porter. Menurut Porter, jika perusahaan ingin meningkatkan usahanya dalam persaingan yang semakin ketat, perusahaan harus memilih prinsip berbisnis, yaitu produk dengan harga tinggi atau produk dengan harga rendah, bukan kedua-duanya.
Berdasarkan prinsip ini, Porter menyatakan terdapat 3 strategi generik. Yang pertama, strategi diferensiasi. Strategi ini cirinya adalah bahwa perusahaan mengambil keputusan untuk membangun persepsi pasar potensial terhadap suatu produk atau jasa yang unggul agar tampak berbeda dengan produk yang lain. Lalu, strategi yang kedua yaitu strategi kepemimpinan biaya menyeluruh atau overall cost leadership. Cirinya adalah perusahaan lebih memperhitungkan pesaing daripada pelanggan dengan cara memfokuskan harga jual produk yang murah sehingga biaya produksi, promosi, maupun riset dapat ditekan bila perlu produk yang dihasilkan hanya sekedar meniru produk dari perusahaan lain. Strategi yang ketiga yaitu strategi fokus. Cirinya adalah perusahaan mengkonsentrasikan pada pangsa pasar yang kecil untuk menghindar dari pesaing dengan menggunakan strategi kepemimpinan biaya menyeluruh atau diferensiasi. Baiklah, sekian penjelasan saya terkait mata kuliah manajemen strategi ini. Bila ada kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.